Petugas gabungan Satlantas Polres Jember bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan menggelar sosialisasi kawasan tertib lalu lintas. Harga sejumlah kebutuhan bahan pangan di Pasar Tanjung relatif stabil. Harga daging ayam maupun bumbu dapur terbilang normal. Objek wisata Taman Botani Jember bisa menjadi pilihan. Warung soto ayam legendaris yang berdiri sejak tahun 1958 memiliki keunikan tersendiri. Kalian bisa coba nuansa ngafe di dataran tinggi sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan kota. Halo sobat, salam jumpa dalam Kampus IJTI. Ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Bersama saya Echa Edelwis dalam program 58 News selengkapnya. Petugas gabungan Satlantas Polres Jember bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan menggelar sosialisasi kawasan tertib lalu lintas di Jalan Protokol Pusat Kota Jember Selasa siang. Selain kepada para pengendara motor, sosialisasi ditunjukkan kepada karyawan dan pemilik toko di sepanjang jalan. Jalan Sultan Agung Pusat Kota Jember menjadi salah satu titik lokasi digelarnya sosialisasi kawasan tertib berlalu lintas oleh petugas gabungan Satlantas Polres Jember, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sosialisasi ini ditujukan kepada pengguna jalan dan juga karyawan maupun pemilik toko mengenai zona kawasan tertib lalu lintas, di antaranya tentang larangan parkir sembarangan di badan jalan maupun di trotoar. Di samping itu, sosialisasi ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan konvensional seperti becak dan bentor. Buat jadi di sini itu artinya gini, namanya kawasan tertib lantas, berarti tidak boleh ada pelanggaran apapun. Beca-beca yang masuk sini nggak boleh. Terus kendaraan apa istilahnya bentor itu ya, becak motor nggak boleh. Kendaraan trek di sini nggak boleh lewat sini. Terus kendaraan lain roda 2 yang lewat sini pun tidak boleh ada yang melanggar. Misalkan kendaraan tidak memenuhi spesifikasi teknis nggak boleh lewat sini. Kendaraan yang tidak menggunakan helm standar TSNI nggak boleh lewat sini. Itu nanti kita laksanakan pada tanggal berapa ya? Hari Rabu. Hari Rabu sama hari Kamis. Tapi insya Allah hari Kamisnya. Rabu sama Kamis. Ya. Insya Allah kita adakan hari Kamis jam 8.00 sampai dengan jam 12. Salah seorang karyawan toko di sepanjang Jalan Sultan Agung mengaku mendukung sosialisasi tentang zona kawasan tertib lalu lintas, meski konsekuensinya pembeli terpaksa harus parkir kendaraan cukup jauh. Agak ditanya nih, bagaimana tanggapan Mbaknya terkait penertiban lalu lintas tadi setelah bapak-bapak turun, Pak Polisi turun ke bawah? Ya, nggak apa sih, maksudnya ya kan memang ini kan pakai trotoar buat pengguna jalan sebenarnya. Nah kan besok ada penilaian. Bisa ada penilaian ya. Dari Polres. Jadi ya nggak apa-apa, cuma 2 hari kan. Kan nggak boleh parkir. Sosialisasi zona kawasan tertib lalu lintas akan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas di jalan raya. Mutiara Alif, Solihatun Nazila, Kampus IJTI melaporkan. Pasca peringatan Hari Besar Keagamaan Maulid Nabi Besar Muhammad, harga sejumlah kebutuhan bahan pangan di Pasar Tanjung relatif stabil. Harga daging ayam maupun bumbu dapur terbilang normal. Meski ada kenaikan, namun tidak signifikan. Meski peringatan Hari Besar Keagamaan Maulid Nabi Muhammad telah berlalu, namun harga sejumlah kebutuhan bahan pangan di Pasar Tanjung masih terbilang stabil. Harga bumbu dapur misalnya, meski permintaan menurun, harga bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai masih relatif stabil.
Meski tidak dipungkiri, ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga. Di antaranya, biji keluak dari Rp18.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Harga jahe dari Rp15.000 naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Maulid kemarin apa ada peningkatan? Yes. Kalau ini sendiri kamu lah Buat sendiri. untuk seperti bahan-bahannya untuk membuat bumbu. Ada yang naik, ada yang kayak itu akam ini ya naik. Biasanya harganya berapa Ibu? Kalau orang Orang beli 1 on 10.000. Semua bumbu Ibu. kalau rendang makanan 12. Apa aja Ini rawon, rendang, ati, uli, bumbu merah itu sama bumbu lengkap. Berbeda halnya dengan sejumlah harga bumbu dapur yang mengalami kenaikan. Untuk harga daging ayam relatif stabil, yakni menyentuh harga Rp32.000 per kilogram. Harga tersebut terbilang masih normal. Setelah Maulid Nabi ada peningkatan, pastinya menurun. Cuman harganya ada itu tetap harga yang kemarin pas waktu hari H Maulid Nabi itu. apa ada ini setelah ini penurunan biasanya Penurunan pembeli atau harga rendah, harganya stabil. Meski sejumlah harga bahan pangan relatif stabil, namun kondisi Pasar Tanjung yang merupakan pasar induk tradisional terbesar di pusat kota Jember ini terlihat sepi pengunjung. Jika Anda ingin berlibur bersama keluarga dan kerabat dengan menikmati nuansa panorama alam, objek wisata Taman Botani Jember bisa menjadi pilihan. Selain suasana asri, pengunjung bisa mengenal berbagai macam flora dan fauna yang ada. Pemirsa, saat ini saya Maula Hasanah sedang berada di Taman Botani Sukorambi, salah satu wisata yang ada di Jember. Apa aja sih yang ada di Taman Botani ini? Ya ikuti keseruannya. Seperti inilah suasana siang hari di Taman Botani Sukorambi, Jember. Di sini, para pengunjung bisa menikmati tempat wisata yang berada di pusat kota. Tak hanya menawarkan keasrian alamnya, Taman Botani juga memiliki spot menarik seperti bermain dengan aneka satwa serta wisata edukasi tentang tanaman atau pohon purba. Nah, salah satu yang menarik yakni Pondok Reptil. Pengunjung bisa berinteraksi dengan berbagai jenis reptil, berikut dengan edukasi tentang jenis dan asal-usul reptil tersebut. Jenis apa, Pak? Oh, ini langsung Red Dragon ini kalau spesies. Red Dragon. Red Dragon ada dari Jember. Kalau pemirsa, di sini saya sedang bermain dengan kadelnya Australia katanya. Nih seperti ini. Selain reptil, bagi Anda yang suka dengan ikan hias, bisa langsung mengunjungi Taman Koi. Di sini, pengunjung bisa langsung berinteraksi dan bermain bersama ikan koi yang ada di kolam. Tak berhenti di situ, spot ini juga jangan Anda lewatkan, yakni bermain bersama kelinci yang lucu. Ada beberapa jenis kelinci yang bisa Anda temukan di sini. Spot ini sangat cocok bagi pengunjung, khususnya anak-anak. Halo pemirsa, di sini saya sedang bermain bersama kelinci yang imut ini. Saya Herman Setiawan, panggilan Wawan.
selaku apa di sini? Selaku perawat kelinci. di Perawat Taman Botani kelinci. Sukorambi. Kalau boleh tahu udah dari tahun berapa nih? Dari tahun 2020. Dari 2020. Di sini tuh ada berapa kelinci? Kurang lebih 120. 120. Beda dengan anak-anak. Oh. Belum termasuk anak-anak. Untuk jenis-jenisnya ada jenis apa aja? Satu ada jenis dat, Holland Loop, Netherland Dwarf, sama Haikol, Rex, Flemish Giant, Satin, New Zealand. Tak hanya satwa, Taman Botani juga menyimpan sejumlah jenis tanaman langka dan pohon purba. Di antaranya pohon gaharu yang selama ini dikenal kaya manfaat, seperti getahnya yang bisa dibuat untuk bahan parfum. Demikian pemirsa keseruan saya hari ini di Taman Botani Sukorambi. Ada beberapa spot yang sudah saya kunjungi seperti Pondok Reptil, Taman Koi, dan bermain bersama kelinci. Nah, bagi Anda yang ingin mengisi liburan dan berwisata bersama keluarga, Anda bisa langsung mengunjungi Taman Botani Kecamatan Sukorambi. Pemirsa, di tengah banyaknya berbagai macam kuliner masakan, ternyata warung masakan soto ayam Dahlok di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember masih menjadi pilihan favorit. Warung soto ayam legendaris yang berdiri sejak tahun 1958 memiliki keunikan tersendiri, yakni dimasak dengan bahan bakar arang, sehingga memiliki cita rasa yang khas. Seperti apa kenikmatan soto Dahlok? Berikut liputannya. Sejak dahulu, kota Jember memang terkenal dengan kuliner khasnya, terutama soto. Warung soto tersebar di berbagai penjuru, namun ada satu yang melegenda sejak tahun 1950-an, soto ayam Dahlok, yang berlokasi di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember. Meskipun sudah berada di era modern, warung ini tetap mempertahankan ciri khasnya dengan teknik memasak tradisional, yakni menggunakan api dari bahan bakar arang kayu. Selain cita rasa khas, daya tarik utama soto ayam Dahlok adalah sejarah panjang dan keaslian resep yang masih tetap dipertahankan. Tempat ini selalu ramai dikunjungi, baik oleh warga lokal maupun wisatawan yang ingin merasakan kuliner legendaris Jember. Kuah soto dan daging ayam yang digunakan berasal dari ayam kampung, ditambah dengan telur rebus dan irisan tomat yang semakin memperkaya cita rasa soto, menjadikan hidangan yang istimewa. Ini makan sarapan di sini gitu. Siap ingin karena lama dari sini. Dulu kan sering karena legend ya. Ya, berarti dari segi rasa menurut Ya, cocok lah sesuai selera ya. dengan harganya Ya, ya itu variatif, semua bisa dijangkau. Sedangkan harga soto ayam Dahlok terbilang cukup murah dan terjangkau, yakni sebesar Rp14.000 untuk porsi kecil dan Rp18.000 untuk porsi besar. sekarang udah generasi kan? Saya udah generasi ketiga, cucu sama mas itu punya kacamata. Dimulainya dari tahun berapa untuk generasi siapa? Kakek sama nenek. Ya tahun 53 itu. Lebih tahun 49 masih di depannya toko ini, toko Supermas. 53 pindah ke sini. Terus juga ini, kenapa Bapak milih untuk masak ya? Ya karena dari dulu tidak pernah diganti biarnya jadi kasih. Katanya kan juga panas dan tapi ya kalau pagi masih panas. Nah, jika Anda tertarik menikmati kuliner soto ayam Dahlok, tidak ada salahnya Anda mampir saat berkunjung ke Kabupaten Jember. Dari Jember, Lili Suryani melaporkan.
Jika bosan dengan suasana kafe di kota yang gitu-gitu aja, kalian bisa coba nuansa ngafe di dataran tinggi sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan kota. Tepatnya di Green Cafe Rembangan, Kecamatan Ajasa, Jember. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Jember, tidak ada salahnya berkunjung ke Green Cafe di kawasan Puncak Rembangan di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Suguhan pemandangan dari dataran tinggi Rembangan akan membuat suasana bersantai lebih nyaman. Di kafe ini, pengunjung dapat melihat sensasi keindahan kota Jember dan hamparan sawah-sawah, serta perbukitan yang menjadi ikon Kabupaten Jember. Tidak hanya suasana sejuk dan pemandangan yang indah, di kafe ini pengunjung bisa menikmati berbagai menu masakan kuliner. Salah satunya, olahan masakan tradisional dan roti bakar khas Rembangan. Green Cafe yang berdiri sejak tahun 2013 ini adalah milik Edi Mulyadi, warga setempat yang memiliki ide memanfaatkan lahan kosong dengan panorama indah. Saya buka kafe mulai tahun 2013. Mulai dulu memang tempatnya sini, sebelum ada warung-warung di sini memang ramai, di sini dikunjungi orang. Kebetulan saya punya ide juga itu. Sebelum ada orang buka warung sini memang sudah ramai nongkrong-nongkrong di jalanan gitu loh. Aku tuh Green Cafe itu tempatnya sesuai dengan alam ya. Juga anginnya tuh bikin damai juga kalau nongkrong di sini. Bagaimana perasaan nongkrong di Green Cafe Rembangan ini? Dengan anginnya yang sejuk, buat damai kalau nongkrong di sini, apalagi ditemani dengan es teh gitu, es avocado gitu. Bagaimana tanggapan terkait harga makanan dan minuman di sini? Untuk harga dari Green Cafe ini cukup terjangkau ya, buat anak-anak kuliah juga. Harganya yang cukup terbilang murah begitu. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Zahil Abidin melaporkan. Motor kayak tadi mah. Tak terasa, telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya, Echa Edelwis, pamit undur diri. Bye-bye.